Assalamualaikum. 会这样代替还是我先生？ Wih, jawab malah bengong, Fi. 如果你们准备好了，我们就出发。 Ukti, jaga mata, jaga hati. Hei, halo. Happy birthday to 姐姐，我们先招阿里夫。阿里夫。 Hai Kompasianer, welcome back to A to Z Kompasiana bareng aku Cia. Dan kali ini di samping aku kita ada dua pemain. Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Ada Abang Lolok dan Karya Ricis, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih untuk Abang dan Kakak. Iya, Aku boleh kan Cia. manggilnya Abang ya biar lebih Boleh, intim gitu ya? boleh. Oke. Tapi aku agak menutup dikit ya. Oh iya, kenapa tuh? Karena Kalau boleh bajunya tahu. menunjukkan. Oke, baik. Aku Ini. bilang ya sama Guntur yang nggak mau dikasih lihat judulnya. Nah, kalau memang mau sekalian ya nggak apa-apa. Jadi ada bacaan, ada Oke, nggak apa-apa sekalian sih. ya. Memang Pak Ricis- Guntur lihat nih Pak. Aku mau tuh. Pak Peter lihat nih Pak. Tuh kan nampak juga. Diperjelas langsung ya. Oke, terima kasih Abang dan Kakak udah mau datang ke Kompasiana. Sama-sama. Boleh dong disapa dulu. Kita biasa nyebut teman-teman Kompasiana tuh Kompasianer. Kompasianer. Ya, Aku boleh mau disapa. nangis. Dan sebagai apa sih di film ini? Halo Kompasiana, aku lolos sebagai Ricis. Aku Nugroho. Oh, nama asli ya Yunita. Nugroho sebagai apa sih Abang? Victor. Astagfirullahaladzim Victor. Oh, ini ceritanya bertukar ya? Ya, lolos Bertukar. sebagai Victor, Ricis sebagai Evi. Evi. Oke, nah kesibukannya lagi sibuk apa? Ya kita flashback 3 bulan terakhir lah. Aku terakhir lihat Kak Ricis Moana lagi aktif-aktifnya banget di TikTok. Aku lihat ya. Alhamdulillah. Fun fact, waktu syuting sama Abang ke kota terakhir deh, apa yang dingin banget itu yang Incuan. Abang, yang Incuan itu kan Bang Lolo itu teleponan sama anaknya, video call sama anaknya. Aku sampai memisahkan diri. Karena aku iri, soalnya kan anaknya udah pintar banget ngomong kan. Nah tahun lalu tuh Moana tuh belum Mau pintar lu siapa lagi? Anakmu yang mana nih? Kok nggak ada jujur-jujurnya sama abangnya? Mau yang mana anaknya? Yang kita nggak tahu ternyata ya abangnya. Kok nggak jujur Bang, sama aku mau abang? nangis, lo lihat dulu Bang. Aku kalau ketawa nangis, belum Maul, Moana, anakmu tahun cantik. Maul. tahun lalu itu Moana itu kan belum bisa ngomong. Jadi aku tuh iri denger Abang tuh callingan sama anaknya. Aku menjauhkan diri karena kok anak aku tuh belum bisa ngomong. Nah sekarang tuh udah bisa, jadi sekarang tuh video call mulu. Oke, jadi video call. Congratulations. Yeay, sama-sama makasih. Selamat untuk Moana, akhirnya bisa sering video callan ya. Alhamdulillah, Oke, tergantung pulsa sih Kak. Oh iya, tergantung pulsa ya. Tergantung kuota ya. Iya, Apalagi tergantung di kuota. luar negeri kan ya. Betul. Kalau Abang Lolo gimana? Lagi sibuk apa? Boleh dong kepo. Lagi sibuk mengajarkan anak aku Pandeka untuk mendekatin Moana. Oh iya, masih sama. Biar masuk gitu ya. Iya, masuk lah. Jadi sekarang merhatikan Moana lagi suka apa nih? Pandeka. Betul. Suka apa? Betul sekali. Ini rumah mamanya besar nih. Gitu. Jadi gitu. Oke, tadi kan udah tuh ngebahas anak kan. Sekarang kita move langsung lah ke Boleh. filmnya gitu ya. Boleh. Nah, ini siapa di antara kalian yang mau ceritain tentang sinopsis Assalamualaikum Evi Beijing 2? Evi yang paling tahu skrip dari awal. Oh iya, paling Dia yang hatam ya. bedah. Aku Dia yang paling membedah. aku punya fun fact lagi Apa? gitu. Boleh dibongkar cuma di sini ya. Kemarin waktu promo 2 kali aku nggak ada ngelepasin kalimat ini nih. Nah, boleh. Jadi waktu reading, Tahu lagi aku ceritanya. waktu reading datanglah Pak Guntur. Pak Guntur, datanglah Pak D, datanglah pokoknya petinggi-petinggi PH itulah datang. Set. Ayo semuanya kita reading. Evi, Ici sudah tahu kan ceritanya? Yang mana? Gimana? Kenapa harus aku? Kamu udah baca kan semuanya? Gimana Pak? Gimana? Bantuin bang. Gitu, jadi aku nge-lag. Oke. Karena di rumah nggak baca skripnya. Terus langsung ditodong gitu ya. Bacanya pas di lokasi doang. Ya, gitu. jadi si Ricis ini awal-awal nih makanya kemarin tuh ku hajar dia. Lep apa? Baru beli ya? Baru beli dari sini ya? Wah, totalitas nih. Lebih Kompasiana, guys. Baru Keren. beli dia. Ada harganya lagi. 175.000. Wah, gila. Tadi kayak Lokal ngeganjel. brand ya, Kak? Iya lokal brand guys, Ya, maaf jadi guys. si Ricis itu
tipenya awal-awal itu waktu pas reading dia hanya membaca line dia aja. Betul. Tapi aku bilang kalau kau cuma baca line aja, kau nggak tahu ceritanya nih Cis, nggak tahu masuknya. Nggak, mulai dari situ dia baca komik. Nggak, baru dia mulai membaca. Nah, yang aku sukanya, nih jujur nih aku dulu agak sempat takut bisa bekerja sama Ricci. Astagfirullahaladzim, Bang. Aku takut, ya kan nama besarmu dibandingkan badan besarku kan berbeda ya. Sosok yang konten kreator ya. Jadi ternyata si Ricci itu yang membuat dia sukses itu adalah dia itu orang yang mau dikasih tahu dan belajar. Alhamdulillah. Gitu. Belajar terus. Belajar ya. terus dia. Emang aku belajar apa, Bang? Nah, jadi karena kau belajar, jadi kau jelaskan skripnya. Itu pertanyaan si Cia tadi. Garis besarnya. Masak nih. Sebenarnya. Udah tahun lalu lagi. Bisa. Bisa. Garis besarnya itu adalah tentang seorang perempuan dan laki-laki yang sudah apa sih, Bang? Isi kita mulu. Tenguk. Boleh tahu. Masalahnya tahu aku lagi. Ayo, Garis besarnya itu tentang seorang perempuan dan laki-laki menjalin hubungan yang sudah lama. Iya kan, Bang? Iya, aku nunggu kau ini. Ini kayak di Nggak tes boleh gitu ya. spoiler loh, Kak. Iya benar, tapi kan sinopsis Kak. Sinopsis. Iya, Orang terus pengen tahu aja gitu. habis itu abang aja deh. Aku tahu dipasangan sama Ricis itu adalah untuk menyayanginya saat seperti ini. Sumpah loh, kemarin pas sama Gaby aku lancar banget ngomongnya. Oh, kau deg-degan dengan aku ya. Oke. Oke, jadi ini sebuah cerita tentang anak muda, perempuan dan laki-laki yang cintanya itu ternyata banyak kebohongan-kebohongan yang ditutupin demi kepentingan yang lain. Itu maksud aku tadi, Kak. Nah, itulah fungsinya si Victor ini, Evi. Itu Oke. maksud aku, Kak. Kebohongannya itu maksudnya gimana tuh, Ya, Bang? jadi banyak kebohongan-kebohongan yang sebenarnya dia bukan maksud untuk ngebohongin pasangannya, tapi ada sesuatu di balik itu. Oke. Gitu. Jadi dan ketika mau melakukan pertemuan adalah beberapa kejadian-kejadian yang dia menemukan ke orang lain. Gitu. Oke. Ini sesuai yang aku tonton di trailernya berarti ya. Yang si Aisyah ya? Aisyah. Aisyah terus ngejar Arif. Ya. Arif kan ya, terus nggak taunya ada Bertemu ya. dengan Mo. Iya, Bebas gitu sekarang. Oke. Nah, kalau untuk penonton yang sama sekali belum baca novelnya, belum nonton sequel pertamanya, ini kan sequel ya, yang Ya. kedua ya. Tapi sama yang pertama itu nggak nyambung. Nah. Kita ceritanya tuh nggak yang nyambung. Beda-beda. Berarti benar-benar beda. Berarti kalau Iya. untuk teman-teman yang sama sekali belum nonton dan belum baca itu masih relate untuk nonton. Benar. Masih Oke. masih sangat relate. Karena jujur aja di novel Victor ini nggak ada. Oke. Victor ini nggak ada. Terus ada beberapa yang karakter yang mungkin menurut aku nggak ada di novel tapi ada di situ untuk mungkin untuk jadi dramanya ya. Gitu. Man, ini kok mau bisik-bisik pun makin di sini saya. Sedikit. Alhamdulillah luar biasa. Itu part of riset ya Bang ya, bener ya. Oke. Nah ini kan ada Aisyah, ada Arif, ada Evi dan Victor. Betul. Evi dan Victor itu siapa sih? Siapa sih kalian? Kita adalah sekawan. Boleh dong di spill kalian itu Maksudnya siapa? kita adalah sahabat karib, sudah seperti keluarga untuk Aisyah yang diperankan oleh Yasmin Nepar. Jadi kami selalu ada untuk sahabat kami tercinta yang kami sayangi. Semoga panjang umur. Oh, Apa sih, Cin? Jadi kalian tuh satu circle gitu, satu sahabatan. Kita Nah, itu tuh Evi tuh sayang banget sama Aisyah ceritanya. Dan Kak, tau nggak, terberat aku dalam beberapa judul terakhir hanya di film ini. Kenapa tuh? Aku harus kalem dan dewasa. Oh iya, sangat Ria Betul. Ricci sekali ya Kak ya. Sangat dong. Sangat dong. Ria Ricci itu benar. kan kalem. Kalem. Jadi ada beberapa scene atau Sama beberapa bahasa dialog. Mandarin, kasih tahu. Iya, beberapa dialog itu kelepasan, Oke. kelepasan cerianya. Jadi kata Pak Guntur, turunin lagi, nadanya ngebas lagi biar lebih dewasa lagi gitu. Terus Oke. aku ada beberapa scene 6 sampai 7 scene berbahasa nih Hauma. Oh, bahasa Yes, Mandarin. ya. Oke. Nah, kalau Abang Lolok gimana? Ini sulit nggak sih ngedalamin karakter siapa Si Victor ya? Victor. Kalau Ria Ricis kan katanya Ria Ricis banget karakternya.
tanda kutip bertolak belakang gitu ya. Nah kalau ini abang juga, gimana? ini juga. Jadi si Victor itu dia ceria nggak ceria. Oke. Jadi dia sebenarnya tuh kalau Lolo ya kan ada rem-remnya, tapi kalau si Victor ini kita ada spoil dikit ya. Jadi si Victor ini adalah seorang kameramen yang di tempat kerjanya itu ya mungkin serius. Nah, si FB ini bosnya si Victor, produser. Nah, Satu profesi ya, satu iya, lingkup lah ya. iya, jadi dia kelepas. Kadang dia ceria, kadang dia kadang berbeda sama aku. Nah, dia itu ada rasa dikitnya sama si ini. Nah, itulah nanti harus ditonton tuh. Oke. Jadi ada adegan nanti Evi sama Victor pelukan. Terus ya ada adegan-adegan Takut banget. Pantes aku lihat tuh di trailernya kayaknya ada benih-benih asmara. Ada di benih-benih antara Evi dan asmara. Victor. Nah, apakah terbalas atau enggak itu nanti ditonton ya, Bang? Betul. Nanti di Assalamualaikum 3 ya. Assalamualaikum tiga. Gitu ya. Berarti kalau misalnya aku nanya di situ kalian sahabat jadi cinta itu nggak bisa dijawab. Itu kejauhan sih kak. Jauhan ya. Itu tonton aja. Tonton aja. Karena ada scene yang mungkin di situ kayak bahasa kerennya tuh turning point-nya Evi sama si Victor, tapi ternyata wah gitu. Jadi si Victor dia ada dimakan ular. Ini kan ceritanya. Kok aku makin penasaran ya sama Iya. filmnya ya? Jadi kita harus nonton. Oke. Berbagai scene yang lain dari situ ya. Iya ya, aku nungguin scene dimakan ular. kita kayak bakal nungguin banyak scene yang Bener, mengagetkan dan iya, iya. menakutkan gitu ya. Aku Bener juga ya. nungguin. Oke, berarti kalian syutingnya di China ya, di Iya. Ningxia. Aku Betul. baca gimana sih? Ningxia. Ningxia. Xi'an sih, kita syutingnya di Xi'an. Xi'an. Di kota- Yinchuan nama Indonesia. Ya, Xi'an sama Yinchuan itu nama kotanya, provinsinya Oh, Ningxia. oke. Kalau nggak salah gitu ya, sorry ya kalau Oke. salah ya. Maaf nih orang-orang Cina yang nonton. Ya, Itu berarti salah satu daerah dengan didominasi penduduk muslim gitu ya? di apa Yinchuannya. gimana? Oh, di Iya, Yinchuannya. di Oke. Yinchuannya. Kalau Xi'an itu adalah kota yang banyak sejarahnya. Tapi Oke. kalau misalnya aku sama-samakan sama Indonesia itu kayak Jogja kali ya. Jogja ya, Udah banyak peninggalan-peninggalan budaya, sejarah peninggalan gitu, sejarahnya. kayak candi. Masyarakatnya juga Iya. multikultur gitu. Itu berarti berapa lama kalian total syuting di sana? Hampir sebulan kali. Totalnya ya. Hampir. Itu di satu pindah-pindah lokasi nggak sih? Pindah kota Pindah-pindah doang. kota doang. Tapi itu satu judul emang di luar semua, jadi nggak ada yang ngambil gambar di Jakarta. Iya. Pure. Oke. Benar. Berarti 1 bulan full di sana gitu. Iya. Wow, berarti kan challenge-nya itu ada di adaptasi gitu. Nah, itu adaptasi dan challenge-nya apa aja di sana? Kalau dia Kesulitannya. berubah kulit warnanya. Oh iya. Itu dia- Aku ini kemarin sempat baca-baca artikel katanya Karya Ricci sering ngilang pas syuting. Wah, Katanya sering melipir makan. enggak, Itu bukan benar nggak bukan sih? ngilang gitu. Jadi kan kadang Boleh ada tolong. beberapa- Yang klarifikasi Abang Lolox ya. Masya karena Allah. aku karena baca ngilang karena kan aku selalu bareng dia. Oh iya scene-nya. benar scene-nya ya. Scene-nya selalu bareng dia. Jadi itu tuh kalau misalnya nyari makan tuh bukan pas jam syutingnya Oh, iya. maksudnya. Oke. Kalau nggak jam break atau nggak jam yang lagi libur tuh aku tuh cari makan gitu. Kalau lagi syuting mah di lokasi di set, tapi ada gara-gara cuaca kan emang dingin banget ya Dingin kak, dan banget aku ya. tuh nggak bisa dingin, dan jadi waktu dingin itu yang tadinya hafalannya nempel paling cuma satu kalimat ya yang di depan kampus itu tuh ulang cuma gara-gara aku kedinginan. Kedinginan ya. Itu doang sih. Kenapa gini-gini dong? Enggak ya. Ya, tapi itu aku ngerasa gak enak banget sama semuanya. Oke. Karena cuman gara-gara seekor Evi jadi pada ngulang semuanya. Enggak seekor. Apa seonggok. Kalau Abang gimana? Challenge-nya apa aja syuting di luar full? Aku ngerasa karena badanku besar dan gendut. Oh, Banget. aman ini. Rupanya menusuk tulang. Gitu sama dia. aja Jadi ya. ya sama waktu pas dialog lah, waktu pas Oke. take di situ yang harusnya kita gini aja tangannya, tapi nggak sengaja tangannya masuk. Masuk Iya, karena dingin banget Nanti ya. kata ini di luar aja tangannya biar kayak oke pak, take action. Masuk gitu, dingin parah bener. Dingin banget ya. Ah. Oke. Nah, itu selain challenge udara, aku tadi sempat ini juga yang Udara. Kak Ria bahasa Mandarin. Iya. Nah, itu gimana belajarnya? Abang juga ada scene bahasa Mandarin? Oh, enggak ya? Enak dia, Enak ada ya. pun baca. Iya. Kalau aku harus hafalin karena memang di situ kan ceritanya Produser. produser dan Oke. Sevi tuh emang yang udah
lama di Pintar situ lah. gitu ya. Nggak lama di situ. Oh, tapi dia bisa. Bisa pintar. Ya, Itu si pintarnya. Kan memang pintar. Memang Kayak pintar. gitu. Pintar. Amin. Amin. Tumben. Mau apa? Hah? Mau apa? Jajan. Jadi memang dari waktu reading itu udah ada coachnya gitu. Ya. Ada coach buat ngajarin bahasa Mandarin. Beberapa lembar tuh emang sengaja disiapin, cuman lain aku doang. Jadi Mandarin ada 4 tuh full gitu. Dialog 4 lembar full dialog aku. Tapi waktu sampai set itu ada yang diubah satu kalimat, ada yang diubah nomor kamar, ada yang diubah tapi itu Iya. bahasa Cina benar-benar Mandarin. Itu kayak aku ada sempet bukan ribut, saya agak komplain sama Koko sama coachnya, nggak mau diubah, aku udah ngafal ini dari bulan-bulan lalu. Tapi ini nomor kamarnya beda, kamu harus ngapain ini? Nggak mau kok hilang lagi. Jadi pilihannya antara dia ngerubah dialog sama nomor kamarnya itu yang kita rubah. Orang ini artnya ya Iya, kerja lagi. Akhirnya aku mengalah, ya udah aku yang hafalan lagi. Oke. Jadi sebenarnya sulit nggak sih belajar? Sulit ya, pasti belajar bahasa Mandarin ya. Susah banget lah. Lidah aku lengket sampai ke mata kok ngomong. Sulit. Kalau sulit sih nggak, cuma butuh waktu. Butuh Sementara waktu, kan ya. aku baru baca skrip aja di lokasi. Di rumah kan enggak. Di rumah aku pegang anak, di rumah aku ngerjain yang lain. Jadi benar-benar baca skrip langsung di set gitu. Itu yang agak diomelin bapak sih sebenarnya. Cuma yang akhirnya aku bisa gitu. Kalau abang ada nggak kesulitan lain bang? Atau mungkin di antara kalian ada cerita yang paling seru banget nggak sih di sana? Yang cuma ada di sana gitu? Serunya sih sebenarnya kalau aku belum pernah ke Beijing, aku belum pernah kemana, tapi di Xi'an itu yang katanya itu kota tua, bukan Jakarta ya, yang katanya itu kota tua di Cina, yang ya mungkin katanya awal peradaban, tapi di situ aku kayak bahasa skenanya terperangah. Terperang, oke. Jadi kalau ditanya keseruannya apa, adalah keseruannya melihat negara dan budaya yang jauh di depan kita. Betul. Transportasi, Pendidikannya juga oke ya. pendidikan, kedisiplinan mereka saat kendaraan itu salah satu menunjukkan kalau itu negara maju gitu. Ada budaya di sana yang ke bawah nggak bang? Sampai sini? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Ya misalnya Iya dong, bukan enggak dong. Mak, gini, nih, saya kan udah hampir 13 tahun di Jakarta, tapi kan lahir di Medan, nggak ada bawa Jakarta. Cina cuma sebulan. Iya juga sih. Tapi aku selama di sana aku pernah jalan kaki sehari sampai 26.000 langkah. Wow. Yang kasar ya. Dia mana sih? Ya, ada juga 26. Oh, ada yang seru kita. Jadi kita ada guide, mulai jalan-jalan. Udah ke suatu taman apa gitu. Terus karena sudah malam tidak ada yang shuffle yang untuk keluar lagi. Oke. Jadi kita udah di tengah taman itu kan luas. Jalan kaki ya, Bang. Harus di-mention jalan Iya. kakinya. Jadi dari tengah dalam nih pintu keluarnya nih misalnya. Kita di tengah-tengah nih. Nah, tanyalah guide-nya. Karena guide aku lah bertanya, "Ini benar jalan kita keluar?" "Aman, Bang." Terus aja. Kita ke sini, rupanya pintunya di sini. Terus aku bilang, "Kok bisa salah?" Nggak aku cek. "Iya, Pak, karena gelap aja nih yang punya." Di situ aku kan sebagai udah gendut nih. Terus jalanku kan capek nih. Dia bisa ketawa-ketawa. Ini kayaknya lampunya aja nih, Bang. Disalahkannya lampu. Di situ aku, boleh nggak quantum guide-nya? Itulah paling serunya. Jadi kita tuh ada beberapa hari kita tuh kadang tidak ada scene. Jadi kita jalan-jalan tuh kan. Ya udah. Haru aku dengerin. Kak Ricis kenapa ketawa, boleh nggak? Ketawa sambil nangis. Karena dia yang Ada paling bisa ditanggapi. Karena dia ini orang kan positif thinking sekali. Vibe-nya tuh positif, Tanda bisa kutip Bang. ya, Bang, ya? Nggak, tapi benar. Oh, benar ya? Ini bisa Emang Bang. benar, Memang benar kan Bang. Percayalah Bang. Dia percaya gitu, positif. Oh aman Bang, percayakan sama dia. Oke. Terakhir dia karena keselnya itu jawabannya lampu yang disalahkan sama ini. Dia salah jalan karena Tisu guys, lampu. tisu mungkin ada. Tapi aku emang, dia kan emang emosian mulu, Kak. Emosian mulu. Aku tuh yang menenangkan, yang memberikan energi positif tuh aku. Bener-bener bukan yang acting, bener-bener yang bang
anggaplah aja kita olahraga, anggaplah ini kita nggak bisa nyalain tour guide ini kan emang kadang gitu loh kak. Ya. Tapi karena kalimat lampu, kok gini dia juga Lampunya disalahin, nggak apa-apa itu bro kita Bro kita ya, oke. Gitu. Tisunya boleh. Iliadin aja obat, iliadin aja. Ya itu jadi itu ya, itu pengalaman banyak yang ya, pengalaman. sehat sih menurut Iya. aku. Sehat ya, jalan sampai 26.000 langkah. Banyak bersepeda Banyak juga bersepeda kita, juga. maaf, Kak. Ya, nggak apa-apa. yang Banyak ku bersepeda. takutin kan jalan-jalan pas malam kita detik ya, kan udah lelah. Iya, benar. Itu yang ku takutin. Mesin bukan tambahan apa ya? Ada tiba-tiba. Nggak pernah sampai pagi sih, alhamdulillahnya kita nggak pernah sampai pagi apa? Ya nggak ada juga yang mau jam 2 di sana 5. Ada terakhir, Minus. nggak ada yang waktu kereta doang. Kereta doang ada. Oh iya. Iya. Nah, kita balik lagi ke film nih, Bang dan Kak. Kan kalau misalnya kita lihat di film Assalamualaikum Beijing 2 ini kan ngomong soal pengorbanan gitu ya, ngomong soal pengorbanan, terus ngomong soal soal perjuangan juga gitu ya. Nah, kalau perjuangan cinta ini kan universal gitu ya, ke banyak orang, ke teman, ke orang tua, ke anak gitu. Nah, kalau misalnya dari Abang dan Kak Ricis juga, bentuk perjuangan cinta saat ini yang paling sederhana, yang kalian terapkan di kehidupan sehari-hari apa sih? Misalnya kayak Jawaban sama pasti nih. apa nih? Anak. Komunikasi sih. Karena kan di film ini sebenarnya dia terhambat komunikasi juga iya, kejujuran juga iya, terhambat posisi juga iya. Jadi mungkin yang bisa aku bawa ke kehidupan nyataku ya diperbaiki itu sih. Komunikasi. Kejujuran. Betul. Dan aku tuh nggak bisa LDR sebenarnya. Oh iya. Iya, aku sama anak aku nggak bisa LDR. Oh iya, kemarin Pas LDR gigi sama itu anak ya? nggak bisa diajak. Pas gigi kan aku datang. Sedih dia. Oh Enak iya. banget nggak kerja. Aku bilang sama tim aku enak banget kalau lo nggak kerja, aku bilang gitu. Gitu. Aku nggak bisa LDR sama siapapun itu nggak bisa LDR. Berarti selama sebulan kemarin gimana tuh sama Moana? Moananya ikut nggak sih? LDR. Oh, LDR. Tadinya ya? mau nyusul, cuma karena posisinya tidak memungkinkan kan jauh banget ya, pesawatnya sampai transit berkali-kali gitu. Jadi akhirnya kita memilih untuk LDR. Makanya waktu abang telepon sama anaknya tuh aku sedih gitu. Sedih, Kayak, pengen ngapain juga. sih harus tukeran samping aku, jadi aku melimpir. Kan aku juga punya anak rindu juga sama. Masa rindumu aja yang boleh? Ya gitulah ceritanya. Oke, kalau Abang gimana, Bang? Apanya ini? Ya, bentuk perjuangan cinta seorang Abang Lolo. Ya nggak, maksudnya kayak bentuk pengorbanan cinta yang paling dekat dengan kehidupan Abang tuh Waktu. apa sih? Waktu. Kalau aku waktu. Betul, betul. Dan di situ juga mereka masalah waktu juga itu, bekerja dalam waktu. Jadi kalau yang aku hadapkan sekarang adalah waktu kerja sama bermain sama anak. Gimana cara ngebagi waktunya gitu ya, Bang ya? Karena kan aku ada pengalaman yang kurang baik sama ayah, jadi aku pengen balas dendam, pengen punya waktu banyak sama anak gitu. Sama ada waktu satu lagi. Waktu gue kecil. Lanjutin. Lanjutkan, nggak apa-apa. Lanjutin. Betul nggak ini? Kak, ayo Kak. Lanjut. Ya, aku suka kan kalau dia udah mulai bunyi-bunyi dan inisiatif sendiri. Tapi nanti dia yang geser sendiri. Ayo. Takut kalau lanjutin kan. Ayo, Neng, ayo. Waktu kecil. Ayo Aku sendiri udah lebar. Oke. Oke nih, untuk keduanya, Kak Ricis sama Iya. Abang Lolo kan memang koreksi ya kalau misalnya aku salah ya. Iya. Abang Lolo kan memang mengawali karir mungkin sebagai stand up comedian Iya. yang aku tahu gitu. Iya. Kak Arya Ricis juga sebagai sesepuhnya konten kreator gitu Betul. dari Sisi. Nah, sekarang kan udah mulai merambah film. Susah nggak sih, Bang, acting? Sebagai aku yang memang awam banget nih, acting tuh susah nggak sih buat Abang Lolo? Aku dulu sampai pernah nggak bisa ngomong atau nggak bisa gerak kalau sebelum ada kata action. Suka kali aku jawabannya. Gimana tuh, Bang? Kalau menurut aku itu dulu aku kira gampang karena stand up comedian itu waktu pas kita melakukan stand up comedy kita kan melakukan act out. Act out itu gerak-gerakan seperti itu, dan kalau aku di belakang lagi aku tuh sering nonton kakakku teater. Jadi kalau dibilang sulit tidak, tapi ternyata waktu pas dijalanin dan waktu pas mau syuting reading Ningxia ini Assalamualaikum Beijing ini ternyata wah rupanya acting susah karena kita dari beberapa filmku sebelumnya ketika syuting ini aku baru ketemu sama coach acting dan aku ngerasa kaget ternyata selama ini actingku salah.
Oke. Makanya di situ baru aku sekarang selama ini bilang gampang kok acting. Ternyata di situ susah gitu. Apalagi kita harus meranin karakter orang lain gitu. Betul. Ya Bang ya. Nah tapi ya itulah tantangannya. Kalau kita sudah bisa, di situ kepuasan batinnya kan. Gitu. Kemarin juga reading terlama ya menurut aku ya. Readingnya sebenarnya Iya. readingnya lama. Karena coach actingnya betul-betul membentuk kita menjadi orang lain gitu. Ya. Oke. Gitu. Jadi semua gerakan Ricis yang gini tuh bisa berubah jadi pelan gitu. Aku yang meledak-meledak bisa meledak tapi kalem gimana Kalem, coba gitu. gitu ya. Jalan, Body language nafas semuanya gitu ya gitu, nafas, pandangan jadi diatur sama coach actingnya gitu. Jadi baru di situ aku tahu Oke. se-complicated So-complicated itulah ya. nasi goreng. Tiba-tiba nasi goreng. Kukiau. Kalau Karya Ricis gimana? Boleh sharing nggak? Sebenarnya acting tuh susah nggak sih Kak kalau buat Kakak? Kok sampai ketagihan nih berkali-kali main film? Mungkin karena aku tuh kan berangkatnya dari konten kreator. Terus aku pernah bikin beberapa series juga di channelku sendiri. Aku juga sekarang lagi mendalami dunia film. Posisi aku juga bukan cuma talent doang. Jadi menurut aku ya susah-susah gampang sih. Cuman tergantung situasi, tergantung peran. Karena kan tiap peran itu pasti beda-beda cara mempelajarinya. Mungkin kalau yang terakhir ini emang kemarin ini itu memang peran yang agak keluar dari Ria Ricis sih. Jadi memang harus banyak didalami lagi. Berarti selama ini karakternya emang selalu mendekati Ria Ricis atau gimana? Mendekati, walaupun keluar jauh juga nggak sekalem Ibu Evi ini sih. Karena Ibu Evi ini kan aku aslinya kemarin syuting tuh 29 tahun kemarin tuh. Nah jadi di film ini tuh walaupun aku sama Aisyah ini aslinya ya, aku sama Yasmin aslinya beda 10 tahun, dia 10 tahun di bawah aku. Di film ini tuh harus berbarengan usianya, tapi harus lebih di bawah dewasa lagi. Oh oke. Nah itu yang agak Umurnya sama Sepantaran tapi harus Ah. lebih mature gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya jadi aktor ini emang udah jadi impian kalian nggak sih sebenarnya? Apa kejebur nih? Aduh. Ternyata. Basah. Ya kalau aku sih apa sih Bang? Aku nggak mau jawab. Aku sih benerin tempat dulu. Aku sih tawaran apa aja yang menurut aku ada duitnya. Iya benar ya. Apa aja ya Kak? Iya yang duitnya oke lah. Ngaku Abang. Iya. Ah, Tapi aku memang suka. Emang juga suka dunia Suka, peran gitu ya. Betul. Karena menjadi orang lain terus ditonton orang lain itu kayak sesuatu hal yang apa ya gue bilang ya, menakjubkan menurutku ya. Kalau orang nonton Lolo stand up adalah Lolo yang lagi curhat. Oke. Tapi ketika aku main film, aku acting berarti si Lolo yang berubah jadi orang gitu. Jadi aku senang. Berarti emang seneng apa ya? Seneng tampil di Iya, depan gitu ya. aku kan memang banci tampil. Oh iya Memang iya. gitu. Berarti emang impian kan Abang koreksi lagi Abang kalau aku salah, Abang dari Medan terus merantau ke Jakarta, terus ikut berbagai komunitas stand up gitu ya. Itu memang udah fokus banget pengen jadi stand up komedian gitu berarti Bang. Jadi pelawak gitu. Iya, sebenarnya aku mau jadi tes akmil kemarin, cuman nggak bisa. Nggak bisa karena Iya. apa tuh Bang? Karena waktu pas daftar, kenapa sih? Cis? Kan cita-citaku, kenapa sih? Mungkin kan cita-cita mau jadi polwan kan kita nggak tahu kan. Iya Oke benar. lah. Ini jadi akmil, nggak bisa kan gara-gara pas administrasi marah-marahin. Gitu. Betul. Oke, kalau untuk karya Ricis nih, kan kita semua tahu ya dari zamanku juga sih sesepuhnya konten kreator dari zamannya Squishy segala macam dan Iya kayak tua banget ya. ya kayak aku tuh lihat ya konten kreator lama tuh ya salah satunya Kak Ria Ricis gitu. Nah dari alhamdulillah jumlah subscribersnya sekarang udah masya Allah tabarakallah ya Kak ya. Nah ini pelajaran apa sih Kak dari Kakak akhirnya bisa membangun karir sampai sekarang di titik ini, di titik akhirnya bisa main Assalamualaikum in Beijing gitu. Apa aja pelajaran yang bisa Kakak ambil Kak? dari Banyak perjuangan sih, ini? karena kalau misalnya jadi content creator itu kan aku yang meng-create, aku yang membangun, aku yang mengatur teman-temanku, tim-timku. Cuma kalau kita di film, itu tuh benar-benar kita tuh yang diatur. Kita yang diasah, kita yang ikut orang. Jadi emang itu tuh adalah dua hal tuh yang berbeda. Jangan sedih. Enggak, aku lagi kambuh. Nah, jadi karena itu adalah dua hal yang berbeda dan benar-benar berbanding terbalik. Yang tadinya ketika di YouTube itu aku yang meng-create sendiri, ketika di film aku harus ikut orang. Dan itu tuh tiba-tiba tuh yang jomplang gitu loh. Kadang jadi suka
kadang ada lupanya, kadang yang mungkin manusiawi ya, kadang yang mungkin seenaknya kelepasan, tapi ternyata di film tuh nggak boleh. Kita harus benar-benar nurut apa kata kru, apa kata orang, apalagi kata sutradara, orang PH tuh benar-benar harus nurut banget. Nah, itu yang membentuk karakter kita tuh jadi berubah. Oke. Jadi kalau misalnya jadi content creator kan kita owning sendiri ya, Bener. ide dan segala macamnya. Tapi kalau main film ya kita harus ngikut rules orang lain dan segala macamnya. Dan dimanapun Kerjasama. kaki kita berpijak, di situ kita harus asik. Apaan? Tadi udah keren-keren. Aku lagi nungguin kerennya di mana. Bijak. Neng. Jangan gitu. Ini harganya ada nih. Kak, ini bakal masuk ini Ria Ricis mentality ya, Kak. Rare score gitu tuh. Aku udah enak dengerinnya. Iya, kayak kita Bla, bla, bijak bla, bla. gitu Tiba-tiba dengernya. cie sendiri giname. Nggak cocok. Nggak cocok. Nanti kita pasangin lagu ya, guys ya. Biar jadi Cis. bijak gitu. Di sini kan kok jadi Ricis yang menceritakan Evi, bukan jadi Evi. Evi ya gitu ngomong Ke nggak bawah, ke apa-apa. bawah. Ke bawah. Ini tandanya kalau dari Ricis berhasil menjadi Evi. Tepuk tangan kan. Karakter Evi udah masuk nih kayaknya. Iya itu. Ya itulah Evi. Iya itu ya. Yang tadi barusan. Yang Jadi bijak kan. tadi. Iya, Nah tadi itu. pas cie ada Ricis lagi tuh. Ricis lagi. Keren banget. Ngesus di tengah-tengah ya. Udah lah bang, Oke, kalau Abang Lelok gimana turning point-nya selama karir gitu kan? Aku ngelihat karir Abang, aku salut sama perjuangan Abang. Masa sih? Ini kan aku kan sering lihat Abang podcast di YouTube bareng Diki Divi gitu, ngomong tentang perjuangan Abang merantau, terus juga Abang dulu sempat insecure ya Bang karena dibully. Iya. Aku boleh nanti diceritain gitu. Nah terus akhirnya Abang bangkit lewat karir Abang untuk melawan itu semua gitu. Nah turning point-nya titik terendah Abang mungkin bisa diceritain sampai akhirnya Abang bisa berkarir sampai sejauh ini. Titik Konsisten. terendah. Ada nggak Bang? Apa ya? Nggak ada titik. Oh titik terendah ya waktu pas ke Jakarta lah. Oke, Ke itu Jakarta. gimana itu Bang? Jadi ada tawaran untuk sinetron GGS. Jadi kukira syuting itu udah bisa jadi langsung kayak Ria Ricis ini, bisa kayak Raffi Ahmad ini. Instant money gitu ya Bang? Instan money. Oke. Rupanya pembayarannya kan lama. Sementara duit yang dibawa dari Medan udah habis. Nah disitulah yang merasakan benar-benar yang diceritakan orang. Saat merantau sakit ke Jakarta itu keras babu-babu. Oh ini rasanya. Jadi tidak ada uang untuk ya makan aja susah gitu-gitulah. Jadi kalau yang Cia tadi tanya soal apa tadi? Yang kayak Ricis pelajaran apa? Iya, pelajaran apa dari karir Abang selama ini? Aku pelajarin itu saat aku stand up comedy itu aku berdiri sendiri sama kayak si Ria Ricis. Cuman bedanya si Ria Ricis ini mengkontrol semua orang, meng-create semua orang, tapi aku di situ aku sendiri gitu. Nah saat di film aku bekerja sama orang. Nah itulah tantangan dan yang harus kupelajarin adalah menurunkan ego saat itu, karena waktu pas stand up aku sendiri nih, apa yang aku bilang kalau ketawa berarti aku yang hebat. Tapi ketika kita main film aku yang salah bisa saya rusak yang satu film. Jadi harus bekerja sama. Jadi yang pelajaran itu adalah harus bekerja sama menurunkan ego. Gitu. Karena kalau di kita stand up comedian kan kita bikin skrip sendiri juga gitu ya Bang ya. Iya. Nah ini untuk kedepannya bakal ada kegiatan apa nih? Kita mau closing. masak ya bang. Enggak, aku yakin aja sih apa yang kau bilang. Cuman ketika kau ragu dan ketawa jadi aku jadi lucu. Aku yakin nih, Mbak Yunita. Ya aku nungguin gala premier, screen time. Kok screen time? Apa sih? Ya special screening. Special screening. Ini karena hidung ini. Karena hidung ini. Itu dingin ini kayak di yang aku Indonesia ini. yang aku tunggu si gala premier karena waktu kemarin kita ke GI yang abang nggak datang itu ya orang-orang bilang udah pada nonton, Mbak Asma bilang udah nonton, semua orang bilang pada nonton. Tahu nggak kalau aku udah nonton? Nah, demi apa? Demi kebohongan yang ada. Jadi aku penasaran banget karena waktu lihat trailernya aja, waktu kemana trailernya itu ada muka aku. Kan emang ada ya? Kan emang ada. Maksudnya ada muka aku satu scene.
Iya, kalau Kak Ricis sama Ya kan memang Anda pemainnya. Masa si Cawat? Masa kita si Cawat Aku ada di nggak, film itu? bukan abang, Gina, aku apa? nggak expect muka aku tuh ada di paling utama menit detik pertama gitu loh. Aku kira tuh di ending thrillernya, tahu-tahu tuh di detik pertama tuh aku udah nongol. Aku kayak bangga banget. Ini ya Ricis nih. Ricis. Saha yuk. Ya gitu. Gitu sih, aku nggak sabar itu dong. Sama promo-promo ke kota-kota kalian. Untuk Yeay. Moana ada kegiatan lagi nggak? Mau sekarang dia benar-benar dari Senin sampai Minggu Kuliah? les. Sibuk ya? Minggu dia les. Alhamdulillah dia Skripsi? tidak nonton, enggak lah. Cuma kalau misalnya aku mau culik dia bawa main, aku harus izin sama guru lesnya. Wih, anak mulu itu. Oh, izin. Ya kan izin, masa gurunya udah jauh-jauh ke rumah, taunya anaknya nggak ada. Jadi Kan Miss, dibayar. reschedule ya, Kak? tetap kan itu kan bagian dari adab. Adab. Izin. Jadi kalau misalnya mau main, aku harus izin Ini ke ngapain? Missnya. Izin oleh Telepon, Miss izin ya Miss mau bawa main gitu. Gini nggak sih? Taruh Kak, dulu sekarang, dong. Kak? Gini nggak sih? Oh iya ya kan megang handphone ya. Taruh dulu handphonenya, Mbak. Langsung megang handphone aja. Kamu apa kesibukan kamu habis ini? Ya, promo lagi. Benar. Gitu kan. Apa, Cia? Ngapain nanya dia? Kesibukan aku. Oh iya benar. Kesibukan abang kali ya? Mungkin Kesibukan- bakal main film lagi atau ya udah stand up comedian lagi atau Seperti yang dibilang Ciricis, apapun yang jadi uang gitu. Tapi aku berharap semoga dapat judul bareng sama abang. Lagi. semoga Kan saat- gua ada Aku bertahan. gini, action. Jadi kesibukan aku itu sekarang lagi promo-promo apa Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia, dan ya kata Ricis kita bakal datang ke kota-kota, ada beberapa list-list kota yang mungkin aku ada, mungkin si Ricis nggak ada. ada tapi ya di berbagai kota kayak di Depok. Paris gitu, dan ada beberapa juga yang lagi proses syuting, ada Ya. mau juga, dan ada juga yang Mau tayang. Masya Allah. Kan nggak boleh tahu promo film lain. siapa yang bilang promo film lain nggak ada. Saya ngomong iya Oke. gitulah pokoknya. Fokus kalau yang sekarang Lolo sama Ricis ini fokus ke promo Assalamualaikum Beijing 2 Lost Lost in Indonesia. Jadi itulah yang Oke. sibukannya. Nah, ini sebelum closing, boleh nggak kasih satu alasan kenapa harus nonton Assalamualaikum Beijing 2? Sekaligus promo film deh. Karena ada Lolo sama Ricis. Terlalu Mungkin- pede sih kita ini. Mungkin orang nonton tuh rata-rata karena Yasmin Aper, Sudah pasti sih, Baskara, sudah pasti. Emir apa? Emir Emir Mahira. Emir Mahira. Kalian sering lihat mereka di Iya, film-film kalau kita lain. jarang. Jadi tonton lagi saya. Tonton. Jarang lah, udah aku Pas. ngambil scene-nya dikit. Tapi di sini kalian akan melihat Ricis itu bisa bahasa Mandarin keren. Iya. Lolo bisa juga bahasa Mandarin by text. Wo te min ce ciao rieri. Wey. Artinya, Nama aku Ricis. Ini mau Simo ini Wo te ce tau. Ya. Pukri. Yang penting tontonlah kita. Ya, Scene aku bener. cuma dikit loh, dan nonton scene dikit nggak nonton kebangetan. Datanglah, ceritanya bagus kok, Iya. ceritanya bagus. Harga tiket lagi murah. tanggal Nonton berapa? 19 Juni 2025 hanya di bioskop. Di sekitar kali ya. Oke, gitu ya Compassioner, kita banyak dapat cerita, banyak dapat insight dari film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia tentang pengorbanan cinta ya, tentang perjuangan cinta juga, di mana di situ kita nggak cuma belajar soal makna cinta, tapi juga soal ketulusan, persahabatan, dan juga perjalanan batin gitu ya. Buat kalian semua yang penasaran dan pengen banget nonton Assalamualaikum Beijing 2, jangan lupa ditonton tanggal 19 Juni ya. Betul. Di bioskop kesayangan Anda. Oke, kalau gitu makasih banyak. Makasih ya, Abang Kak. Dan karya Ricis sukses. Amin ya untuk Allah. kedepannya, semoga sehat selalu. Amin, sehat-sehat semuanya. Oke, kalau gitu aku Cia pamit. Sampai jumpa lagi di A to Z Kompasiana. Ah.